Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Perkenalkan nama saya Maksum Rais Adinsaf, dosen dari Politeknik Altek Riau, tepatnya di program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang sebuah paten yang sudah kami lakukan dan statusnya sudah granted atau sudah terbit paten sederhana dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun paten yang kami maksud di sini adalah sebuah paten yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi berbasis Probability Impact Metric dan Eisenhower Metric. Nah, ini kalau bisa dilihat nomor patennya adalah ID S00008862, terbit pada 10 September 2024, statusnya adalah diberikan paten. Nah, ini tanggal pengajuannya dilakukan di bulan 5 tanggal 8 tahun 2023, artinya 1 tahun lebih kurang proses berlangsung. Di sini ada deskripsinya dan sesuai dengan yang tertera di sini, pemegang patennya ini adalah bagian penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Kaltek Riau, yaitu di kampus PCR. Adapun inventornya ini ada saya sendiri, Maksum Rais Adinsaf, kemudian ada Istianah Muslim, Silvana Rasio Henim, dan Fikri Muhafiz Imani. Nah, eh, lebih detail apa yang ada dalam paten ini adalah seperti ini. Ini sertifikatnya, sertifikat paten sederhananya. Kemudian secara singkat bisa kami sampaikan bahwa paten ini merupakan implementasi atau implementasi pada sebuah metode yaitu probability impact metric dan juga Eisenhower metric pada rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sebuah aplikasi yaitu aplikasi ESPMI. Jadi aplikasi ESPMI itu sendiri digunakan untuk mengelola siklus PPEPP yang ada dalam SPMI perguruan tinggi. Jadi ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, lebih detail kalau kami boleh sampaikan bagian klaimnya, nah ini dia, artinya yang membuat sistem yang dibangun ini menjadi unik dan diakui patennya adalah pada siklus PPEPP yaitu penetapan pelaksanaan SPT pengendalian ini di situ digunakan metode probability impact metric untuk menghasilkan bobot risiko. Jadi kalau dilihat alurnya yang pertama login, menambahkan indikator, menambahkan atribut. Nah, kemudian dalam aplikasi ini secara otomatis akan mengimplementasikan sebuah metode yang sudah kami ciptakan yaitu bobot risiko dengan cara yaitu menjumlahkan antara probability dan juga impact-nya. Nah, dengan isian high and low, kemudian luarannya berupa bobot risikonya high, medium, atau low. Itu diimplementasikan pada tahap pembuatan indikator. Jadi setiap indikator itu memiliki impact atau perhitungan risiko sendiri. Yang kedua, invensinya atau kebaruannya adalah adanya penggunaan Eisenhower metric pada tahapan pengendalian. Jadi kalau tadi kita lanjutkan setelah indikator ini dibuat, aplikasi ini dijalankan, digunakan. Nah, kemudian setelah nanti setelah evaluasi ada pengendalian tindak lanjut, di sana ada rekomendasi di mana rekomendasi yang kami gunakan dalam konteks ini adalah menggunakan uh, Eisenhower Metric, yaitu rekomendasi dihasilkan dari penjumlahan antara importance, urgensi, dan bobot risiko yang tadi di atas. Jadi, uh, apakah sebuah indikator ini berdasarkan evaluasinya dia important atau not important, urgent not urgent, kemudian luarannya nanti akan muncul do, decide, eliminate, dan delete. Artinya mana yang harus dilakukan, mana yang harus didelegasikan, mana yang harus dieliminasi, dan mana yang harus dihapuskan. Nah, itu kebaruan yang ada dalam aplikasi ini. Kalau dilihat, ini lebih detail kami jelaskan pada klaimnya dan di sini ada alurnya dan terakhir di sini adalah implementasi pada sistem ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat langsung bagaimana sih bentuknya dalam sebuah sistem. Jadi ini contohnya sistem SPMI yang ada di Politeknik Kaltek Riau.
Nah, begitu kita login, kita bisa lihat, kita langsung coba lihat saja di summary. Di, di setiap indikator itu langsung terdefinisi eh, resikonya low risk, medium risk, itu semua otomatis ada high risk. Nah, itu dihitung secara otomatis oleh sistem berdasarkan rumus yang tadi sudah kami implementasikan seperti itu. Nah, kemudian yang di pengendaliannya nanti ada eh, bagaimana setiap pengendalian standar itu ada Eisenhower metric. Nah, ini kita bisa lihat bentar. Nah, ini di sebelah kanan di setiap indikator itu langsung didefinisikan important, not important, urgent, not urgent, sehingga nanti akan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan bobot risikonya tadi dan juga importance-nya seperti itu. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan dari sistem ini? Gitu ya, apakah sistem ini sudah dimanfaatkan oleh industri ataupun oleh masyarakat? Nah, dalam hal ini lebih tepatnya aplikasi ini yang sudah ada paten di dalamnya, artinya paten ini yang ditanamkan dalam aplikasi ini itu sudah diimplementasikan di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, ini ada yang pertama kita bisa lihat ini sudah diimplementasikan dan saat ini masih digunakan ada di uh, Stikers Dharma Lando Padang, kemudian ada di Apikes Iris Padang juga, kemudian ada di STIE Pembangunan Tanjung Pinang, kemudian ada di ESP di IA Institut Agama Islam Yasni Bungo, kemudian ada di Politeknik Negeri Banjarmasin, kemudian ada di Akademi Kesehatan John Paul II, dipakai juga di Stiva Riau, dan dipakai juga di STBA Prayoga Padang. Jadi sistem ini sudah banyak digunakan. Sebagai contoh mungkin kita coba login ke salah satu. Nah ini random saja ini contoh di AI Yasni Bungo. Nah ini kalau kita login, maaf salah pas. Nah ini sama. Jadi eh, sistem yang sama yang tadi ada di Politeknik Kalteng Riau itu juga sudah digunakan nih. Tadi kita contohkan login di EI Yasni Bungo juga sama. Eisenhower Metric resikonya bobot resikonya muncul. Kemudian di bagian pengendalian Eisenhower Metricnya juga muncul. Jadi ya sama persis dan memang ya tadi sistem ini sudah digunakan di banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan dampak yang dirasakan oleh masing-masing perguruan tinggi? Berdasarkan yang sudah kami dapatkan umpan dari para pengguna bahwa dengan adanya sistem ESPMI ini, tata kelola penjaminan mutunya menjadi full digital, yang sebelumnya dokumentasi proses laporan, dari laporan penetapan dokumen, laporan pelaksanaan, laporan audit mutu internal, dan seterusnya itu dilakukan menggunakan printout atau dokumen. Dengan ESPMI semua itu dilakukan secara digital, artinya tidak lagi menggunakan kertas yang dicetak dan seterusnya. Selain itu, dengan adanya ESPMI ini juga membuat proses bekerjanya juga menjadi berubah atau gaya kerjanya berubah. Kalau dulu auditor itu harus ketemu dengan auditi untuk melakukan audit dan seterusnya dan itu tidak terdokumentasi dengan baik atau lebih banyak dicatat di catatan pribadi asesor. Dengan ESPMI ini tadi auditor dan auditi bisa bertemu di sistem, detail percakapan tercatat, terdokumentasi, tidak harus berjumpa langsung, bahkan sampai bisa di level asinkronus. Artinya apa? Saling berdiskusi melalui sistem dan semua diskusinya tercatat, bahkan itu menjadi evidence valid yang bisa dibuktikan menjadi bukti proses penjaminan mutu itu berjalan dengan baik. Dan contoh lain di Politeknik Kalteng Riau sendiri, alhamdulillah dengan adanya sistem ini, itu sangat membantu dan terbukti pada 2025 ini, di bulan Maret yang lalu, Politeknik Kalteng Riau berhasil menjadi perguruan tinggi swasta atau politeknik swasta, tuh, maaf. Jadi politeknik swasta pertama yang mendapatkan akreditasi institusi unggul, yaitu salah satu dampak
dampak nyata yang kami rasakan setelah mengimplementasikan ESPMI ini lebih kurang 8 siklus di internal perguruan tinggi kami dan sekarang sedang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi dan ya semoga akan bisa digunakan lebih banyak lagi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia sehingga bisa membawa kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Demikian video penjelasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan kami bisa diterima dengan baik dan paten yang kami gunakan juga bisa bermanfaat lebih luas lagi dan lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.